you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things. Welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Dio Gede Arisma Dinata. NIM 19055311131. Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Udayana. Di sini saya akan mendeskripsikan salah satu logam, yaitu logam aluminium. Sebelum lanjut ke penjelasannya atau pendeskripsiannya, apakah kalian sudah tahu apa itu logam aluminium? Ini adalah gambar salah satu logam aluminium. Penjelasannya, di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah dari penemu logam aluminium. Aluminium sebagai unsur terpisah pada tahun 1825 telah dipisahkan oleh seorang ahli fisika yang berasal dari Denmark yang bernama Hans Christian Ørsted pada tahun 1777 sampai 1851, dan secara terpisah pada tahun 1827. Dilakukan pula oleh ahli kimia berasal dari Jerman yang bernama Friedrich Wöhler pada tahun 1799 sampai 1882. Ahli kimia Inggris Homer Davy pada tahun 1778 sampai 1829 telah berhasil memisahkan oksida logam pada tahun 1809 dan memberinya nama aluminium. Kemudian orang-orang Inggris mengubah ejaan dan pengucapan menjadi aluminium dengan menambahkan satu silabi. Ini adalah foto gambar seorang penemu aluminium. Proses yang dilakukan Ørsted untuk mengisolasi aluminium sangatlah sulit dan mahal, dan orang Amerika Charles Martin Hale pada tahun 1863 sampai 1914 dan ahli kimia Prancis Paul Louis Toussaint Héroult pada tahun 1863 sampai 1914 menemukan metode ekonomis hampir dalam waktu yang bersamaan di tahun 1886. Kemudian orang itu mengembangkan metode elektrolit untuk memisahkan aluminium dan biji boksit yang mengandung oksida. Keduanya menggunakan arus listrik DC untuk menghasilkan oksida dalam berbagai tipe fluorida cair. Kemudian secara elektrolis memisahkan cairan itu, keduanya menemukan bahwa kriolit atau fluorida aluminium sodium adalah bahan yang paling baik yang memungkinkan tercapainya titik-titik yang rendah dalam proses yang dilakukan Héroult. Sebuah elektroda grafit utama yang besar dicelupkan ke dalam sel grafit. Metode Hale dengan dua elektroda begitu berhasil sehingga dia mengurangi biaya logam aluminium dari yang sebelumnya sama dengan emas menjadi kurang dari 20 sen pound. Kadonya, kedua orang ini masih sangat muda, sekitar 22 tahun. Ketika mereka mengembangkan proses itu, Héroult akhirnya membangun sebuah firma di Swedia untuk membuat aluminium. Hale berhasil membuat Pittsburgh Reduction Company, perusahaan induk, dan Aluminium Company of America atau sering disebut ALCA, yang menghasilkan jutaan dolar. Dalam biaya aluminium yang lebih murah, ia menjadi penting dalam banyak penggunaannya, terutama dalam badan pesawat terbang dan struktur balon udara yang bisa dikemudikan dengan dicampur logam yang lain. Aluminium bisa menjadi ringan dan kuat, misalnya diralinium, sesuatu campuran dari aluminium, tembaga,
mangan, dan magnesium yang digunakan dalam pembuatan balon udara Jerman Zeppelin. Dan sekarang saya akan menjelaskan logam aluminium, kegunaan, dan cara memperolehnya. Apakah kalian sudah tahu gambar logam aluminium? Inilah contoh gambar logam aluminium yang sudah diolah dan yang belum diolah. Aluminium adalah unsur logam termasuk dalam golongan 3, satu tim dengan boron, gallium, indium, dan thallium. Sifat fisik logam ini berwarna putih silver, mengkilat, lembut, dan kuat. Asal kalian tahu, aluminium adalah salah satu logam yang paling banyak ditemui di kerak bumi. Paling tidak 8% komposisi kerak bumi adalah logam yang seperti ini. Aluminium tergolong logam yang sangat ringan dengan berat jenis atau densitas 2,7 gram per cm kubik. Logam dengan nomor atom 13 ini sangat reaktif. Ia jarang sekali dijumpai dalam wujud murni. Di alam, aluminium banyak bereaksi membentuk berbagai macam senyawa. Ada lebih dari 250 senyawa yang mengandung unsur ini. Dan sekarang saya akan menjelaskan proses pengolahan aluminium. Proses pengolahan aluminium ada 2 tahap, yaitu proses Bayer dan proses Hall-Héroult. Pertama saya akan menjelaskan proses Bayer. Proses Bayer terdiri dari 3 tahap, yaitu ekstraksi, presipitasi, dan klasinasi. Tahap pertama, ekstraksi. Tahap ekstraksi atau tahap digestion merupakan tahap pertama dalam proses Bayer. Bauksit dan natrium hidroksida diumpankan secara terpisah ke dalam autoclaves, tubular reaktor, dan stel vessel. Kondisi operasi tahap ini adalah pada temperatur 140 derajat Celcius dan tekanan 34 atmosfer. Aluminia hidrat yang terdapat di dalam bauksit larutan di dalam natrium hidroksida dan menghasilkan natrium aluminiat yang sering disebut NaAlO2. Reaksi yang terjadi pada tahap ini adalah aluminium hidroksida larut di dalam natrium hidroksida, sedangkan zat-zat lain seperti silika dan semua oksida logam lainnya tidak larut di dalam natrium hidroksida. Larutan natrium aluminiat dan natrium hidroksida disebut dengan green liquor. Sedangkan zat-zat yang tidak larut di dalam natrium hidroksida seperti silika, oksida besi, titanium oksida atau sering disebut TiO2, kaolin, dan oksida logam lain membentuk redmud. Natrium aluminat yang terbentuk didinginkan hingga mencapai suhu 50-85 derajat Celcius di dalam flash tank. Ada 2 macam reaksi lain yang terjadi pada proses ekstraksi, yaitu desiccation dan causticization of liquor. Yang pertama ada dislocation. Dislocation merupakan reaksi antara silika yang terdapat di dalam bauksit seperti kaolin dengan natrium hidroksida membentuk natrium silika terlarut. Pada temperatur digestion, natrium silika membentuk natrium aluminium silika yang tidak larut. Reaksi yang terjadi adalah, ini adalah contohnya, dislocation dipengaruhi oleh temperatur tinggi dan waktu tinggal untuk mendapatkan produk yang murni. Yang kedua ada causticization of liquor, merupakan reaksi antara kalsium hidroksida atau sering disebut CaOH2 dengan natrium karbonat untuk meregenerasi natrium hidroksida dan
presipitasi kalsium karbonat. Reaksi ini merupakan reaksi yang penting dalam proses Bayer. Reaksi yang terjadi adalah natrium karbonat dihasilkan pada proses Bayer karena degradasi zat-zat organik oleh natrium hidroksida dan karena absorpsi CO2 selama larutan terkena udara luar. Tahap kedua ada tahap pemisahan. Tahap kedua dari proses Bayer adalah tahap pemisahan natrium aluminat dengan Redmond. Larutan natrium aluminat difiltrasi untuk memisahkan Redmond. Redmond ditambahkan flokulan untuk meningkatkan settling rate, kemudian dipindahkan dengan menggunakan straightener yang berdiameter besar. Partikel-partikel padat yang terkandung dalam Redmond dipisahkan dengan filter paste. Sedangkan aluminium yang masih terdapat di dalam Redmond didaur ulang dengan menggunakan counter grade 18 decasension. Redmond ditambahkan dengan kapur untuk causticization supaya terbentuk natrium hidroksida dan kalsium karbonat. Reaksi yang terjadi yaitu natrium hidroksida ini dapat digunakan kembali pada proses awal. Dan tahap ketiga ada tahap presipitasi. Tahap presipitasi dilakukan untuk memisahkan aluminium hidroksida tersering disebut AlOH3. Reaksi yang terjadi pada tahap ini adalah presipitasi AlOH3 tidak terjadi dengan sendirinya, sehingga presipitasi dilakukan dengan cara menambahkan kristal aluminium hidroksida untuk menginisiasi presipitasi. Ada 6 macam precipitating agent yang dapat digunakan di dalam proses ini, antara lain hidrogen peroksida, karbon dioksida, amonium karbonat, amonium hidrogen karbonat, amonium aluminium sulfat, kristal aluminium hidroksida. Tahap keempat ada tahap kalsinasi. Aluminium hidroksida dikeringkan di dalam rotary kiln atau fluid bed calciners pada temperatur 1100 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius untuk melepaskan air. Hasil kalsinasi aluminium hidroksida adalah aluminia. Reaksi yang terjadi pada tahap ini adalah dari ke-8 adalah hasil kalsinasi aluminium hidroksida adalah aluminia. Reaksi yang terjadi pada tahap ini adalah ini. Dari ke-8 proses pemisahan aluminia dari spek catalysis, proses Bayer merupakan proses yang paling akhir ditemukan. Setelah ditemukan proses Bayer, proses-proses yang lain tidak digunakan lagi. Hal ini disebabkan karena proses Bayer merupakan proses yang paling ekonomis. Pada proses Bayer tidak diperlukan temperatur yang tinggi dalam proses digestion. Selain itu, proses Bayer tidak memerlukan banyak energi sehingga biaya produksi yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Ini adalah proses aluminium smelting dan tahap-tahapnya, dan ini gambar proses Bayer. Yang kedua ada causticization of liquor, merupakan reaksi antara kalsium hidroksida
atau sering disebut CaOH2 dengan natrium karbonat untuk meregenerasi natrium hidroksida dan berpresipitasi kalsium karbonat. Reaksi ini merupakan reaksi yang penting dalam proses Bayer. Reaksi yang terjadi adalah natrium karbonat dihasilkan pada proses Bayer karena degradasi zat-zat organik oleh natrium hidroksida dan karena absorpsi CO2 selama larutan terkena udara luar. Tahap kedua, ada tahap pemisahan. Tahap kedua dari proses Bayer adalah tahap pemisahan natrium aluminat dengan Redmond. Larutan natrium aluminat difiltrasi untuk memisahkan Redmond. Redmond ditambahkan flokulan untuk meningkatkan settling rate, kemudian dipindahkan dengan menggunakan straightener yang berdiameter besar. Partikel-partikel padat yang terkandung dalam Redmond dipisahkan dengan filter paste. Tahapan-tahapan pada proses Hair-Hello adalah: yang pertama, ada aluminium oksida dilarutkan dalam lelehan kriolit atau sering disebut Na3 AlF6 dalam bejana baja berlapis grafit berfungsi sebagai katode. Yang kedua, ada elektrolisis dilakukan pada suhu 950 derajat Celcius yang digunakan batang grafit sebagai anode. Yang ketiga, setelah diperoleh Al2O3 murni, proses selanjutnya adalah elektrolisis leburan Al2O3. Ada Al2O3 dicampur dengan CaF2 dan 2-8% kriolit berfungsi untuk menurunkan titik lebur Al2O3 atau titik lebur Al2 murni mencapai 2000 derajat Celcius. Yang kelima, campuran tersebut akan melebur pada suhu antara 850 derajat Celcius sampai 950 derajat Celcius. Anode dan katodenya terbuat dari grafit. Yang ketujuh, reaksi yang terjadi sebagai berikut. Inilah reaksi anode, katode, dan reaksi sel. Ini adalah gambar Hair-Hello cell, dan ini adalah gambar aluminium refining. Proses Hair-Hello, peleburan aluminium menjadi aluminium logam terjadi dalam tong baja yang disebut pot reduksi atau sel elektrolisis. Bagian bawah pot dilapisi dengan karbon yang bertindak sebagai suatu elektroda atau konduktor arus listrik dari sistem. Secara umum, pada proses ini leburan aluminium dielektrolisis, di mana lelehan tersebut dicampur dengan lelehan elektrolit, kriolit, dan CaF, di mana pada pot tersebut terikat serangkai batang karbon di bagian atas pot sebagai katoda. Karbon anoda berada di bagian bawah pot sebagai lapisan pot dengan aliran alur listrik sekuat 5-10 volt antara anoda dan katodanya. Proses elektrolisis terjadi, tetapi pada arus listrik dapat diperbesar sesuai dalam keperluan industri. Aluminium mengalami pemutusan ikatan akibat elektrolisis. Lelehannya aluminium akan menuju ke bawah pot yang secara berkala akan ditampung menuju cetakan berbentuk silinder atau lempengan. Masing-masing pot dapat menghasilkan 66.000 sampai 110.000 ton aluminium per tahun.
Secara umum, 4 ton bauksit akan menghasilkan 2 ton aluminium, yang nantinya akan menghasilkan 1 ton aluminium. Selanjutnya, aluminium diperuntukkan untuk apa? Logam aluminium diperuntukkan di hampir semua aspek kehidupan. Logam-logam aluminium digunakan di dalam dunia fisika dan kimia. Di fisika, aluminium digunakan dalam struktur pesawat terbang, rangka-rangka etalase atau rangka pintu, jendela, alat-alat dapur, peralatan dapur sebagai pembungkus makanan atau sering disebut aluminium foil, dan lain sebagainya. Di dunia kimia, logam aluminium digunakan sebagai reduktor dalam berbagai ekstraksi ion logam dari larutannya. Saya akan menjelaskan sifat mekanik, fisika, dan kimia dari logam aluminium. Yang pertama adalah sifat mekanik aluminium. Bahan aluminium murni dan aluminium paduan dipengaruhi oleh konsentrasi bahan dan perlakuan yang diberikan terhadap bahan tersebut. Aluminium terkenal sebagai bahan yang tahan terhadap korosi. Hal ini disebabkan oleh fenomena pasivasi, yaitu proses pembuatan lapisan aluminium oksida di permukaan logam aluminium. Segera setelah logam terpapar oleh udara bebas, lapisan aluminium oksida ini mencegah terjadinya oksidasi lebih jauh. Namun, pasivasi dapat terjadi lebih lambat jika dipadukan dengan logam yang bersifat lebih katodik, karena dapat mencegah oksidasi aluminium. Yang kedua ada sifat fisika aluminium. Aluminium adalah logam yang relatif lunak, ringan, ulet, tahan lama, dan mudah ditempa. Logam yang baru ditempa atau dicetak memiliki penampilan keperakan atau mengkilap. Lama-kelamaan warna memudar menjadi perak abu-abu kusam. Itu adalah sifat fisika dari aluminium. Dan selanjutnya adalah sifat kimia aluminium. Hampir semua ion aluminium bervalensi 3 dan hampir semua senyawa yang larut tak berwarna, sedangkan senyawa tak terlarut berwarna putih abu-abu. Ketahanan terhadap korosi logam aluminium sangat baik karena terbentuknya lapisan tipis Al2O3 ketika logam yang baru dibentuk terkena udara. Sekian penjelasan atau pendeskripsian dari salah satu logam, yaitu logam aluminium. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Jika ada pertanyaan, boleh komen dan subscribe, dan tekan tombol lonceng. Sampai jumpa. Bye. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah.